Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi bagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang operasi hitung perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Nah, bisa diperhatikan kita akan mulai dari operasi perkalian. Harus diingat, ini yang paling penting sebenarnya di sini. Bisa kalian lihat, jika bilangan bulat tersebut bertanda positif dikalikan dengan bilangan bulat yang bertanda positif juga, maka hasilnya adalah bilangan positif. Nah, kemudian jika bilangan bulat itu negatif dikalikan dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya positif juga. Jika positif dikali negatif hasilnya negatif, jika negatif dikali positif hasilnya negatif. Nah, untuk memudahkan menghafalnya, yang paling mudah atau sederhana yaitu jika tandanya sama, ya. Ini kan sama-sama positif, pasti hasilnya juga positif. Nah, jika tandanya sama-sama negatif, pasti hasilnya juga positif. Tapi jika tandanya berbeda, ini ada positif, negatif, ini negatif, positif, maka hasilnya negatif, ya. Jadi jika tanda sama, hasilnya positif. Jika tanda berbeda, hasilnya negatif. Coba kita langsung masuk ke contoh soal. Misalnya Bapak punya 6 dikali 5. Nah, 6 kali 5 kan sama-sama bilangan positif. Berarti langsung aja hasilnya 6 kali 5 itu adalah 30, karena positif kali positif hasilnya juga positif. Nah, terus Bapak punya dua bilangan negatif nih, negatif 5 dengan negatif 5. Karena tandanya sama-sama negatif, pasti hasilnya positif, ya kan? Perhatikan saja angkanya dulu. 5 kali 5 berapa? 5 kali 5 tentu 25. Karena dia sama-sama negatif, pasti hasilnya positif, ya. Ini negatif kali negatif hasilnya positif. Kemudian ada 7 dikali negatif 8. Satunya positif, satunya negatif, tentu hasilnya adalah negatif juga, ya. Kita perhatikan angkanya saja dulu. 7 dikali 8 adalah 56. Nah, sekarang kita lihat tandanya. 7 nya positif, 8 nya negatif. Karena dia berbeda tanda, tentu hasilnya akan negatif juga, sehingga kita kasih negatif 56. Kemudian negatif 8 kali 9. Nah, tandanya berbeda. Perhatikan saja angkanya dulu. 8 kali 9 itu berapa? 8 kali 9 adalah 72. Tapi karena tandanya berbeda, satu negatif satu positif, sehingga hasilnya juga negatif. Kita kasih tanda negatif, ya. Bisa dipahami, ya. Nah, coba kita masuk ke konsep perkalian. Sebenarnya sudah kalian pelajarin waktu SD nih. Perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Bisa dilihat di situ ada gambar resep dari dokter, ya. Biasa kalau resep dari dokter itu ada anjurannya minum berapa kali gitu, ya. Di situ ada 3 kali 1. Nah, apa maknanya itu? Nah, resep dokter tersebut bermakna bahwa pasien tersebut sebaiknya meminum obat 3 kali dalam sehari. 3 kali dalam sehari, ya. Bisa diartikan seperti ini. Artinya 3 kali dalam sehari itu 1 hari pada pagi hari, 1 kali pada sore hari, atau 1 kali pada dan 1 kali pada malam hari. Jadi dia 1 kali 1 kali 1 kali. Artinya 3 kali 1 itu penjumlahan berulang dari 1 sebanyak 3 kali. 1 ditambah 1 ditambah 1. Nah, bisa diartikan atau dituliskan sebagai 3 kali 1 sama dengan 3 kali 1 hari atau 3 kali sehari, biasa dituliskan di resep dokter. Jadi 3 kali 1 itu adalah penjumlahan berulang bilangan 1 sebanyak 3 kali. Nah, kemudian ada soal lagi. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Nah, ini ada gedung. Satu gedung kotak ini tingginya 6 meter. Nah, ya kan? Berarti ini ada berapa kotak? Ada berapa gedung? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, coba kita gunakan dengan konsep perkalian, yaitu penjumlahan berulang. Artinya tinggi gedung itu adalah 6 ditambahkan sebanyak 5 kali, ya. Karena gedungnya ada 5 lantai. Jadi 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Nah, penjumlahan berulang ini dapat kita tuliskan seperti ini. 5 dikali 6, artinya 6 nya sebanyak 5 kali.
Nah, tinggal kita cari hasilnya, berarti 5 kali 6 itu adalah 30 meter, sehingga tinggi gedung tersebut adalah 30 meter. Lanjut soal berikutnya. Ketika memasuki musim dingin, suhu di Eropa sering kali turun drastis. Setiap 1 jam suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Jika pada pukul 18.00 suhu di sana adalah 10 derajat Celcius, tentukan suhunya ketika pukul 24.00 waktu setempat. Nah, penurunan suhu artinya negatif 2 ya, turun artinya negatif ya. Kita lihat dari pukul 18 sampai 24.00 itu ada berapa jam, tinggal kita kurangkan 24 dengan 18, itu ada 6 jam ya. Karena 1 jamnya turun sebesar 2 ya, maka negatif 2 nya ini kita tuliskan sebanyak 6 ya. Negatif 2 tambah 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 negatif 2, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam ya. Karena dari jam 18.00 sampai 24.00 itu ada 6 jam. Dengan 1 jamnya itu terjadi penurunan suhu sebesar 2 derajat. Penurunan suhu artinya negatif 2 ya. Nah, sekarang kita tinggal ubah ke bentuk perkalian yang tadi. Artinya ini adalah penjumlahan berulang dari negatif 2. Berapa kali negatif 2 nya di sini? Ada 6 kali. Sehingga kita tuliskan 6 kali negatif 2. Berapa hasilnya 6 kali negatif 2? Seperti penjelasan Bapak yang sebelumnya, kita perhatikan saja angkanya dulu. 6 kali 2 berapa? 6 kali 2 kan 12 ya kan. Kemudian kita lihat tandanya. Oh, tandanya ternyata berbeda. Sehingga kalau tandanya berbeda, pasti hasilnya negatif 12 ya. Sekarang kita cari suhu di Eropa pada pukul 24.00 kan yang tadi tentukan suhu ketika pukul 24.00 waktu setempat. Karena suhu awalnya itu adalah 10 derajat ya, berarti kita operasikan 10 derajat itu dengan penurunan suhunya tadi negatif 12, sehingga 10 tambah negatif 12 sama dengan negatif 2 derajat Celcius. Sehingga kita dapatkan suhu di Eropa pada pukul 24.00 itu adalah negatif 2 derajat Celcius. Kalau kita gambarkan pada garis bilangan seperti ini, karena suhu awalnya 10 ya, berarti kita startnya mulai di 10, kemudian berkurang 2 setiap jamnya berkurang 2 setiap jamnya, berarti mundur ke kiri sebanyak 2 dulu, set sampai sini itu 1 jam hitungannya. Kemudian kita turun lagi sampai ke 6 jam, ketiga turun lagi sampai ke 4 jam, ke 4 turun lagi sampai ke 2 jam, ke 5 turun sampai ke 0 jam, ke 6 dia menyentuh negatif 2 derajat. Sifat operasi perkalian yang pertama sifatnya itu yaitu komutatif. Nah, misal Bapak punya 2 bilangan ya, misalnya bilangan bulat yang satu itu kita anggap sebagai A, bilangan bulat yang kedua kita anggap sebagai B. Nah, A dikali B itu sama dengan B dikali A. Jadi misalnya A nya itu 1, B nya itu 2, 1 kali 2 itu sama aja hasilnya dengan 2 kali 1. Kemudian sifat asosiatif atau pengelompokan. Misalnya Bapak punya 3 bilangan bulat, A kali B kali C. A dalam kurung A kali B dikali C itu akan sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Nah, kemudian ada namanya sifat distributif. Nah, sifat distributif itu terbagi dua, yaitu perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Nah, misalnya terhadap penjumlahan, di sebelah kiri, ruas sebelah kiri kita punya A dikali B, A dikali dalam kurung B tambah C. Nah, kita kalikan ke dalam kurung, jadi A dikali B, dapatnya A kali B di sini. Kemudian kita kalikan A kali C, dapatnya di sini. Nah, tambah karena di sini juga tambah, maka di sini tambah juga. Kemudian perkalian terhadap pengurangan, sama kita kalikan ke dalam juga. A kali B dapatnya ini, kemudian dikurang, tulis juga kurang di sini, lalu A kali C kita kalikan ke dalam, dapat A kali C. Nah, itu sifat yang terakhir, sifat distributif.
Sekarang kita lanjut ke operasi pembagian. Sama seperti operasi perkalian tadi, jika bilangan positif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya positif juga. Jika bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya positif. Jika bilangan positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Jika bilangan negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif. Jadi sama seperti perkalian tadi. Intinya jika tandanya sama, maka pasti hasilnya positif, ya kan? Ini sama-sama positif, ini sama-sama negatif, hasilnya positif. Jika tandanya berbeda, pasti hasilnya negatif. Coba kita ke contoh soal. Bapak punya 60 dibagi 3, sama-sama positif, ya kan? Pasti hasilnya juga positif. 60 dibagi 3 itu adalah 20. Kemudian Bapak punya negatif 10 dibagi negatif 5, sama-sama negatif. Kita perhatikan bilangannya aja dulu. 10 dibagi 5 itu berapa? Tentu 2, ya kan? Karena bilangannya sama-sama negatif, maka hasilnya positif, yaitu positif 2. Kemudian Bapak punya 25 dibagi negatif 15. 25 dibagi 5, kita perhatikan bilangnya dulu. 25 dibagi 5 itu pasti adalah 5. Nah, karena bilangannya berbeda tanda, maka hasilnya negatif. Berarti hasilnya negatif 5. Kemudian ada negatif 49 dibagi 7. Perhatikan bilangannya aja dulu. 49 dibagi 7 itu adalah 7. Nah, karena dia berbeda tanda, pasti hasilnya negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 7. Nah, sekarang coba kita mengingat lagi konsep pembagian itu seperti apa waktu SD ya. Lihat soalnya. Ibu Fitri ingin membagikan kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Bu Fitri adalah 12 kue, sedangkan tetangga yang akan diberi kue tersebut ada 6 tetangga. Jika Bu Fitri ingin membagikan rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue? Jadi Bu Fitri mempunyai 12 kue yang ingin dibagikan kepada tetangga sebanyak 6 tetangga, ya. Berarti 12 dibagi 6. Karena pembagian ini adalah pengurangan berulang, maka 12 ini kita kurangkan 6 sebanyak berapa kali begitu sampai tidak bersisa atau 0 gitu. Nah, jadi bisa kita tuliskan seperti ini. 12 itu pembagian itu pengurangan berulang ya. Jadi 12 kita kurangkan 6 karena mau dibagikan kepada 6 tetangga sebanyak berapa kali sehingga hasilnya 0. Nah, ternyata kita kurangkan 6 sebanyak 2 kali itu hasilnya 0, tidak bersisa lagi ya. 12 kurang 6 dikurang 6 lagi, hasilnya 0. Nah, karena 6 mengurangi 12 berulang sebanyak 2 kali, ya kan? 6 itu mengurangi 12 sebanyak berulang 2 kali sehingga bersisa 0, maka hasil dari 12 dibagi 6 adalah 2 ya, karena dia berulang 2 kali sampai hasilnya 0, sehingga 12 dibagi 6 itu adalah 2. Nah, kemudian ada soal lagi. Seekor tupai mula-mula berdiri di titik 0. Tupai itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat jauhnya 3 satuan. Tupai telah melompat ke kiri dan berada di titik 15 sebelah kiri 0. Berapa kali tupai tersebut mat? Nah, banyaknya lompatan. Kita lihat di soal bahwa tupai ini telah melompat ke kiri dan berada di titik 15 sebelah kiri ya. Titik 15 sebelah kiri itu berarti dia nilainya negatif. Sebelah kirinya 0 negatif, sebelah kanannya 0 positif. Berarti dia sudah berada di titik negatif 15. Nah, yang ingin kita ketahui adalah berapa kali lompatan yang dilakukan oleh tupai dari titik 0. Kok bisa dia sampai di titik negatif 15? Sehingga karena kita tahu bahwa pembagian itu adalah pengurangan berulang, maka kita kurangkan dengan negatif 3 karena kita ketahui bahwa melompat ke kiri dengan sekali lompatan itu adalah 3. Karena dia ke kiri berarti dia negatif 3, ya kan? Oleh karena itu kita kurangkan negatif 3 sampai dia bersisa 0. Nah, ternyata kalau kita kurang negatif 3 itu negatif 3 nya berulang sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata
Kalau kita tulis pembagian seperti ini, negatif 15 dibagi negatif 3 sama dengan 5 ya. Karena negatif 15 itu bersisa 0, jika dikurangkan negatif 3 berulang sebanyak 5 kali, maka sama saja negatif 15 dibagi negatif 3 itu sama dengan 5. Kalau kita garis bilangannya seperti ini ya, startnya dari 0 ya kan, tupainya tadi. Jika dia melompat sekali, itu sama dengan 3 satuan ke kiri ya. Ke kiri artinya bilangan negatif, ke kanan itu bilangan positif. Lompat dia sekali, set, nah dia ke negatif 3. Lompat lagi sekali lompatan, langsung melingkar 3 satuan, lompat dia sampai ke negatif 6. 2 lompatan sudah, 3 lompatan sampai ke negatif 9, 4 lompatan sampai ke negatif 12, 5 lompatan sampai ke negatif 15, sehingga tupai tersebut melompat sebanyak 5 kali untuk mencapai titik negatif 15 gitu ya.